Tugas 3.1a 4.1 Eksplorasi konsep, forum diskusi modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Disusun oleh Hendra Kirana, SPD. Dibimbing oleh 1. Dedi Priyanto, SPD, sebagai fasilitator. 2. Emi Rosida, SPD, sebagai pengajar praktik. Kasus 1. Pak Frans merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Frans dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai murid-muridnya. Suatu hari ia sedang mengajar di kelas 8A, guru piket tergopoh-gopoh tiba di depan kelasnya dan mengatakan ada ayahnya Andreas, salah satu murid di kelas 8A di ruang tamu sekolah. Guru piket mengatakan pada Pak Frans bahwa ayahnya Andreas ingin menjemput Andreas dan memintanya untuk membantunya bekerja di ladang. Ia juga mengatakan bahwa ayah Andreas datang sambil marah-marah bahkan mengacung-acungkan parang. Pak Frans pun memanggil Andreas dan mengatakan bahwa ia dijemput ayahnya pulang. Andreas langsung memohon sambil menangis agar Pak Frans tidak mengizinkan ia pulang bersama ayahnya. Andreas berkata ia ingin belajar di sekolah dan ia takut dimarah-marahi oleh ayahnya bila membantu ayahnya di ladang, bila melakukan kesalahan sedikit saja. Pak Frans bimbang antara memenuhi permintaan Andreas atau tidak. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, akhirnya Pak Frans memutuskan untuk membawa Andreas ke ruang kepala sekolah, dan meminta saran dari kepala sekolah. Bila Anda adalah kepala sekolahnya, saran apa yang akan Anda berikan pada Pak Frans, dan apa alasannya? Jawaban kasus 1. Jika saya adalah kepala sekolah, saya akan menyarankan Pak Frans untuk tidak membiarkan Andreas pulang bersama ayahnya, terutama dalam kondisi marah-marah dan mengancam dengan parang. Saya akan mengatakan kepada Pak Frans bahwa prioritas utama kami adalah keamanan dan kesejahteraan siswa, dan bahwa tidak aman bagi Andreas untuk kembali dengan ayahnya dalam keadaan seperti itu. Saya akan menyarankan agar Pak Frans menghubungi pihak berwenang seperti polisi atau dinas sosial untuk membantu menyelesaikan situasi ini secara aman dan damai. Situasi ini merupakan dilema etika moral karena Pak Frans berada dalam situasi yang mempertaruhkan dua nilai yang berbeda, yaitu keselamatan dan kesejahteraan siswa dan tanggung jawab moralnya terhadap orang tua murid. Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah keamanan dan kesejahteraan siswa versus tanggung jawab moral terhadap orang tua murid. Dari uji legal, dalam situasi ini, ada potensi pelanggaran hukum jika ayah Andreas benar-benar membawa parang ke sekolah. Namun, tanpa informasi lebih lanjut, sulit untuk mengatakan secara pasti apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi. 3. Dari sudut pandang regulasi, tidak ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus ini. Namun, sebagai guru, Pak Frans memiliki tanggung jawab etis untuk melindungi kepentingan siswa. 4. Dari sudut pandang intuisi, dapat dirasakan bahwa ada yang salah dengan situasi ini karena kepentingan Andreas sebagai siswa harus diutamakan. Saya merasa bahwa keputusan untuk membawa Andreas ke ruang kepala sekolah dan meminta saran adalah langkah yang tepat dan bijaksana untuk diambil oleh Pak Frans. 5. Jika keputusan diambil dengan hati nurani dan untuk melindungi kepentingan Andreas, maka tidak perlu khawatir tentang publikasi keputusan tersebut di media cetak elektronik atau menjadi viral di media sosial. Bila keputusan saya dipublikasikan di media, saya akan merasa nyaman karena saya yakin bahwa keputusan saya didasarkan pada prioritas utama kami yaitu keamanan dan kesejahteraan siswa. 6. Kita tidak dapat memprediksi keputusan panutan idola kita dalam situasi ini, namun dapat diharapkan bahwa mereka akan mempertimbangkan kepentingan siswa dan bertindak dengan hati nurani. 7. Salah satu opsi trilema yang dapat diinvestigasi adalah dengan mencari cara untuk membantu ayah Andreas agar tidak perlu memaksakan Andreas untuk bekerja di ladang sambil tetap memprioritaskan kepentingan Andreas sebagai siswa. Misalnya,
Dapat dicari bantuan finansial atau sumber daya lain untuk membantu ayah Andreas. Sebagai solusi yang kreatif dan belum terpikir sebelumnya, mungkin Pak Franz dapat menghubungi lembaga bantuan sosial atau organisasi masyarakat setempat untuk membantu menyelesaikan situasi ini dengan damai dan membantu ayah Andreas. 8. Keputusan saya adalah untuk tidak mengizinkan Andreas pulang bersama ayahnya dan mempertimbangkan solusi alternatif yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak. 9. Prinsip yang digunakan adalah menggunakan prinsip utilitarianisme, di mana keputusan yang diambil didasarkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi semua pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Kepentingan Andreas sebagai siswa harus diutamakan dan Pak Franz memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk melindunginya. Jawaban kasus 2. Jika saya di posisi Ibu Aziza sebagai seorang kepala sekolah yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi, maka Ibu Aziza seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kejujuran. Dalam hal ini, Ibu Aziza harus bertindak dengan adil dan berpegang pada prinsip-prinsip yang benar, dan tidak terpengaruh oleh permintaan dari pihak lain untuk menutupi tindakan yang salah. Dalam situasi ini, Ibu Aziza seharusnya menolak permintaan dari Ibu Dani untuk tidak memberitahu siapapun tentang penggunaan dana MKKS yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebaliknya, Ibu Aziza seharusnya meminta Ibu Dani untuk mengembalikan uang tersebut sebelum rapat evaluasi TBA dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam penggunaan dana MKKS. Ibu Aziza harus tetap menjaga hubungan profesionalnya dengan Ibu Dani, namun pada saat yang sama, Ibu Aziza harus memastikan bahwa prinsip-prinsip etika dan kejujuran dalam pengelolaan dana MKKS tetap dijaga. Selain itu, Ibu Aziza juga harus melakukan investigasi lebih lanjut terkait penggunaan dana MKKS untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan pihak lain. Jika ditemukan pelanggaran yang serius, Ibu Aziza harus melaporkannya ke pihak yang berwenang, dan bekerja sama dengan Dewan Pembina MKKS untuk mengambil tindakan yang sesuai. Dalam hal ini, tindakan Ibu Aziza yang jujur dan adil akan membantu menjaga integritas dan kepercayaan terhadap MKKS, serta menghindari kemungkinan tindakan yang tidak etis atau ilegal dalam pengelolaan dana MKKS. Jawaban kasus 2. Jika saya di posisi Ibu Aziza sebagai seorang kepala sekolah yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi, maka Ibu Aziza seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kejujuran. Dalam hal ini, Ibu Aziza harus bertindak dengan adil dan berpegang pada prinsip-prinsip yang benar, dan tidak terpengaruh oleh permintaan dari pihak lain untuk menutupi tindakan yang salah. Dalam situasi ini, Ibu Aziza seharusnya menolak permintaan dari Ibu Dani untuk tidak memberitahu siapapun tentang penggunaan dana MKKS yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebaliknya, Ibu Aziza seharusnya meminta Ibu Dani untuk mengembalikan uang tersebut sebelum rapat evaluasi TBA dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam penggunaan dana MKKS. Ibu Aziza harus tetap menjaga hubungan profesionalnya dengan Ibu Dani, namun pada saat yang sama, Ibu Aziza harus memastikan bahwa prinsip-prinsip etika dan kejujuran dalam pengelolaan dana MKKS tetap dijaga. Selain itu, Ibu Aziza juga harus melakukan investigasi lebih lanjut terkait penggunaan dana MKKS untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan pihak lain. Jika ditemukan pelanggaran yang serius, Ibu Aziza harus melaporkannya ke pihak yang berwenang, dan bekerja sama dengan Dewan Pembina MKKS untuk mengambil tindakan yang sesuai. Dalam hal ini, tindakan Ibu Azizah yang jujur dan adil akan membantu menjaga integritas dan kepercayaan terhadap MKKS, serta menghindari kemungkinan tindakan yang tidak etis atau ilegal dalam pengelolaan dana MKKS. 1. Paradigma yang terjadi pada situasi ini adalah dilema etika. Nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut antara integritas dan kewajiban profesional dengan kepercayaan dan kerjasama dengan rekan kerja. 2. Ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi ini berupa korupsi uang untuk kepentingan pribadi. 3. Ada pelanggaran kode etik profesi dalam kasus ini, karena bendahara MKKS menggunakan uang organisasi untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan dan pengawasan yang tepat. 4. Berdasarkan intuisi, tindakan bendahara MKKS adalah tidak etis dan melanggar kode etik profesi. 5. Jika keputusan saya dipublikasikan, saya akan merasa nyaman karena keputusan saya didasarkan pada integritas dan kewajiban profesional. 6. Saya kira panutan idola saya akan mengambil keputusan yang sama dengan saya,
yaitu meminta bendahara MKKS untuk mengembalikan uang organisasi dan melaporkan tindakan yang dilakukan kepada Dewan Pembina MKKS. 7. Sebagai opsi trilema, Ibu Aziza dapat mencari alternatif sumber dana lain untuk membayar pengobatan putri Ibu Dani, meminta bantuan dari Dewan Pembina MKKS untuk membantu menyelesaikan masalah ini, atau membantu Ibu Dani mencari solusi alternatif lain yang lebih tepat. 8. Keputusan yang saya ambil adalah meminta Ibu Dani untuk mengembalikan uang organisasi dan melaporkan tindakannya kepada Dewan Pembina MKKS. 9. Prinsip yang saya gunakan adalah integritas dan kewajiban profesional. Sebagai kepala sekolah dan ketua MKKS, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana organisasi digunakan dengan benar dan sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, saya juga harus menjaga kepercayaan dan kerjasama dengan rekan kerja, termasuk Ibu Dani, dengan memastikan bahwa segala tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip etika dan kode etik profesi. Kasus 3. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1 di SMA Penggerak Bangsa. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Penggerak Bangsa di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum, nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri PTN melalui jalur nilai rapor atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan, kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid SMA Penggerak Bangsa sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Penggerak Bangsa adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapor mereka harus dibuat baik, dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin, maka bila nilai murid 70 maka akan menjadi 80, dan seterusnya, demi membantu masa depan murid-murid, dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Bila Anda berada di posisi Ibu Rosdiana, apakah Anda akan melakukan hal yang sama atau berbeda? Apa alasan? Jawaban kasus 3. Jika saya adalah Ibu Rosdiana saya tidak akan melakukannya. Meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid sebesar 10 poin tidaklah tepat. Tindakan seperti ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan dapat mengancam integritas pendidikan yang seharusnya dijunjung tinggi. Pendidikan seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan murid, bukan sekedar untuk mengejar angka-angka yang tidak bermakna. Menaikkan nilai secara artifisial hanya akan memberikan efek jangka pendek dan tidak membantu murid untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Selain itu, meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid dapat menimbulkan konflik di antara para guru dan juga dapat memicu praktik korupsi dalam dunia pendidikan. Saya akan mengambil jalan alternatif. Sebagai solusinya, jika saya adalah Ibu Rosdiana maka saya dapat bekerja sama dengan para guru untuk mencari solusi yang lebih baik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Penggerak Bangsa. Saya dapat memberikan dukungan dan sumber daya untuk membantu guru-guru dalam mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif, memberikan pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru-guru, atau memperbaiki sistem penilaian yang lebih adil dan objektif. Dengan cara ini, nilai murid dapat meningkat secara alami dan berkelanjutan, sehingga dapat mempersiapkan murid-murid SMA Penggerak Bangsa untuk masuk ke PTN dengan jalur nilai rapor atau jalur tes. 1. Paradigma yang terjadi pada situasi ini adalah dilema etika. Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah antara kepentingan murid dan kepentingan sekolah kepala sekolah. Kepentingan murid adalah mendapatkan nilai yang adil dan memperoleh kesempatan untuk masuk PTN melalui jalur nilai rapor yang sebenarnya. Sedangkan, kepentingan sekolah kepala sekolah adalah menaikkan reputasi sekolah dan meningkatkan persentase murid yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapor, yang dapat menarik minat masyarakat untuk memasukkan anak-anak mereka ke SMA Penggerak Bangsa. 2. Ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi ini, karena memaksa guru dan menambah nilai dalam bentuk tekanan psikis dan moral.
3. Ada potensi pelanggaran kode etik profesi bagi para guru, karena mereka diminta untuk menaikkan nilai murid tanpa mempertimbangkan kebenaran nilai akademik yang sebenarnya. Selain itu, kepala sekolah juga mungkin melanggar kode etik kepemimpinan, karena memaksa para guru untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan. 4. Berdasarkan intuisi saya ya, ada yang salah dalam situasi ini karena tindakan yang diminta oleh kepala sekolah dapat merugikan murid-murid yang sebenarnya mendapatkan nilai yang rendah, tetapi nilai mereka dinaikkan secara tidak adil dan tidak mencerminkan kemampuan mereka. 5. Jika saya Ibu Rosdiana keputusan saya dipublikasikan, saya mungkin merasa tidak nyaman karena akan banyak orang yang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda tentang keputusan tersebut, dan mungkin juga mendapat kritik atau kecaman dari orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan saya. 6. Keputusan yang akan diambil oleh panutan idola saya dalam situasi ini adalah dengan mempertimbangkan kebenaran nilai akademik murid dan tidak mengorbankan kejujuran dan keadilan hanya demi meningkatkan persentase murid diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. 7. Penyelesaian kreatif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada murid untuk memperbaiki kemampuan akademik mereka dan meningkatkan nilai rapor secara alami, serta mempromosikan program-program unggulan di SMA penggerak bangsa yang dapat menarik minat para calon siswa. 8. Keputusan yang saya ambil adalah dengan tidak menaikkan nilai murid secara tidak adil, tetapi memberikan dukungan dan bimbingan kepada murid untuk memperbaiki kemampuan akademik mereka dan meningkatkan nilai rapor secara alami. 9. Prinsip yang saya gunakan adalah prinsip keadilan, yaitu memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan dan usaha yang dilakukan oleh murid. Selain itu, saya juga mengedepankan prinsip kejujuran dan integritas, sehingga tidak mengorbankan nilai-nilai tersebut demi kepentingan sekolah atau kepala sekolah. Kasus 4. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, seluruh lini kehidupan manusia terpengaruh, tidak terkecuali dunia pendidikan. Proses belajar mengajar beralih dilakukan dengan cara daring. Dunia bisnis secara keseluruhan juga terkena imbasnya. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan berkurang pendapatannya. Hal ini membuat beberapa orang tua murid memindahkan sekolah anak-anaknya ke sekolah yang lebih murah atau menunda menyekolahkan anak-anaknya, terutama di jenjang pendidikan usia dini atau taman kanak-kanak. Banyak TK dan kelompok bermain yang menjadi kekurangan murid, tak terkecuali TK dan taman bermain pelangi. Jumlah murid yang telah mendaftar untuk tahun ajaran depan menurun drastis bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepala sekolah, Ibu Marina, pun harus membuat keputusan yang sulit dalam hal pengelolaan anggaran sumber daya manusia. Dengan turunnya jumlah murid, yayasan menetapkan 5 dari 10 gurunya perlu diberhentikan, agar biaya operasional bulanan sekolah tetap aman dan agar institusi tetap dapat bertahan dalam masa pandemi. Dalam hati kecilnya, sangat berat bagi Ibu Marina untuk melakukan ini. Ia tidak tega membayangkan beberapa gurunya akan kehilangan pekerjaan, apalagi di masa-masa sulit pandemi ini. Namun ia juga paham bahwa ia bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dari TK dan kelompok bermain yang ia pimpin agar tetap dapat bertahan. Ia pun perlu mengurangi jumlah karyawan agar tetap mampu membayar gaji mereka. Bila Anda berada dalam posisi Ibu Marina, apa yang akan Anda lakukan? Karyawan mana yang akan Anda berhentikan? Kriteria apa yang akan Anda gunakan? Apa alasan? Jawaban kasus 4. Sebagai seorang kepala sekolah, saya akan mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil dan bijaksana. Saya akan mencari cara untuk mengurangi biaya operasional tanpa harus kehilangan terlalu banyak karyawan. Pertama, saya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh karyawan dan menentukan karyawan mana yang paling kritis untuk menjaga keberlangsungan operasional sekolah. Saya akan mempertimbangkan kinerja, keahlian, pengalaman, dan kontribusi mereka terhadap sekolah. Selain itu, saya akan mempertimbangkan kebutuhan murid dan program pendidikan yang diberikan untuk menentukan karyawan mana yang paling penting untuk tetap dipekerjakan. Jika saya masih perlu mengurangi jumlah karyawan, saya akan memberikan prioritas kepada karyawan yang memiliki opsi pekerjaan lain atau yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat diaplikasikan di tempat kerja lain. Saya juga akan mempertimbangkan karyawan yang masih dalam masa percobaan atau kontrak jangka pendek. Namun, saya juga akan mempertimbangkan dampak sosial dan emosional dari keputusan saya terhadap karyawan yang akan dipecat.
Saya akan berusaha memberikan pemberitahuan sebelumnya dan membantu mereka menemukan pekerjaan baru atau memberikan dukungan dalam mencari pekerjaan lain. Saya juga akan memberikan informasi tentang program dukungan keuangan dan sumber daya lainnya yang dapat membantu mereka dalam situasi sulit seperti ini. Kesimpulannya, sebagai seorang kepala sekolah, saya akan berusaha untuk menemukan cara terbaik untuk mengatasi situasi ini, tetapi saya juga akan mempertimbangkan dampaknya pada karyawan. Saya akan berusaha untuk menjaga keadilan dan mengambil keputusan berdasarkan kriteria yang objektif dan adil. 1. Situasi yang terjadi adalah dilema etika, di mana Ibu Marina harus memilih antara menjaga keberlangsungan hidup sekolah dan kepentingan para karyawan yang bekerja di sekolah. Paradigma yang terjadi dalam situasi ini adalah antara kepentingan ekonomi dan kepentingan moral. Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah kepentingan ekonomi dengan kepentingan moral. Ibu Marina merasa terbebani dengan keputusan yang harus diambil karena ia merasa bertanggung jawab atas kelangsungan hidup sekolah dan juga merasa simpati terhadap karyawan yang mungkin kehilangan pekerjaan. 2. Tidak ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi ini. 3. Tidak ada pelanggaran peraturan kode etik profesi yang terjadi dalam kasus ini. 4. Berdasarkan perasaan dan intuisi saya, situasi ini merupakan situasi yang sulit dan kompleks. Namun, Ibu Marina harus mempertimbangkan kepentingan sekolah dan kepentingan karyawan secara seimbang. 5. Jika keputusan saya dipublikasikan di media cetak, elektronik atau menjadi viral di media sosial, saya merasa tidak nyaman karena keputusan yang diambil dapat memengaruhi reputasi sekolah dan juga dapat memengaruhi karir saya. 6. Saya tidak memiliki panutan idola dalam situasi ini, namun, saya percaya bahwa keputusan yang akan diambil oleh orang yang memiliki integritas dan moral yang tinggi adalah keputusan yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan kepentingan moral. 7. Salah satu opsi yang kreatif adalah mencari sumber pendanaan lain untuk tetap menjaga jumlah karyawan yang ada di sekolah. Contohnya, dapat dilakukan kampanye penggalangan dana dari para orang tua murid, alumni, dan masyarakat sekitar. 8. Keputusan yang harus diambil adalah untuk memberhentikan 5 dari 10 karyawan yang ada di sekolah. Namun, Ibu Marina harus memastikan bahwa proses pemecatan dilakukan secara adil dan memperhatikan hak-hak karyawan yang bersangkutan. 9. Prinsip yang saya gunakan adalah prinsip keadilan. Keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia di sebuah institusi. Keputusan yang diambil harus adil bagi semua pihak yang terlibat dan harus memperhatikan hak-hak karyawan. Mari belajar, bergerak, berkolaborasi bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia.